siang, selamat sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rizky. Roni temannya Rizky. Kita ada di mana nih? Wah, kita berada di satu tempat di mana kita akan mengalami pengalaman yang mengasihkan di dunia eksperimen lab ya. Ya, jadi mungkin ada beberapa dari teman-teman semua yang udah pernah ikut acara kita di minggu yang lalu. Sekali lagi acara kita fully free. Tinggal teman-teman stay tune sama kita, keep communicate. Kita akan selalu update dan sharing ilmu-ilmu yang mungkin berguna buat teman-teman semua. Dan hari ini saya dan Dr. Isi ada di tempat yang sangat-sangat keren. Namanya apa, Dr. Isi? Kita ada di laboratorium hewan Jembatan Jalan Taman Sari, Bandung. Hari ini kita akan berkunjung ke teman baik kita, salah satu dokter hewan yang pasti objektifnya. Ya. Gimana kalau kita langsung saja masuk, Dokter Roni? Boleh, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M. Yaitu satu, Menguras bak mandi, memakai masker. Yang kedua, tetap memakai disinfektan. Yang ketiga, tetap memakai jarak aman. Nah, jadi kita tetap 3M. Dan jangan lupa teman-teman semua, mungkin ada yang sinyalnya kurang bagus, jadi pastiin mulai minggu depan atau mulai bulan depan kalau ada acara kita, kalau perlu dibeli towernya supaya sinyalnya kuat. Nah, yang jelas kita mengadakan acara live dari laboratorium bukan karena kita pengen dari laboratorium, tapi mungkin satu itu akan lebih menarik. Yang kedua, dari request ya Dr. Rizky. Ada banyak yang request kita untuk showing off di laboratorium. Kebetulan hari ini kita main ke Batam, ketemu sama Dr. Wawan. Hari Dr. Rizky mungkin ya. Selain kita juga ada kameramen kecil di belakang kita, ada Pak Ajis. Maaf sekali tidak bisa kelihatan karena memang bertugas megang kamera hari ini. Oke, mari yuk kita masuk, kita lihat. Oh iya. Assalamualaikum. Selamat siang. Mari silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Halo, Dok. Selamat siang, Dr. Wawan. Hari ini seperti janji yang sudah kita coba sharing di beberapa channel online kita ketemu sama Dr. Ahmad Kurniawan. Dr. Kurniawan. Halo, guys. Dr. Wawan ini salah satu penanggung jawab yang ada di laboratorium hewan Animal Facility Batam. Salah satu yang terbaik di Bandung, guys. Coba lihat nih ruangannya. Boleh di-shoot ke atas ke bawah, dilihat ruangannya. Ini ruangan ini cukup representatif ya, bersih betul ya. Biasa, fasilitas teman-teman dan tentunya tenaga juga asisten juga luar biasa. Barangkali Dr. Wawan bisa cerita sedikit tentang apa kegiatannya apa. Jadi kalau saya thank you ya sebelumnya buat Dr. Roni sama Dr. Rizky, kita udah kenal cukup lama sama beliau berdua. Selamat datang bagi teman-teman semua yang join di acara hari ini di instansi kami di Batam. Ini acara informasi untuk misi makan siang sebenarnya. Jadi kita pengen sharing aja. Ini lab kami baru dipugar sedikit, jadi belum sesuai standarnya, masih harus kita update terus. Saya di sini bekerja berdua sama Dr. Isa, kemudian beliau masih istirahat makan siang. Di sini kita fokus untuk riset terkait dengan lab animal, dan khususnya juga kita menggunakan zat radioaktif juga di Batam, tetapi kita juga ada proyek lain. Tahun ini kita ada beberapa proyek ya teman-teman sekalian terkait dengan prioritas riset nasional, kemudian juga kita ada terkait dengan COVID juga sedang kita kerjakan, terus kita juga ada proyek kolaborasi juga dengan beliau berdua, serta dengan kita juga sangat terbuka kalau ada teman-teman di luar sana, di university atau dari swasta yang ingin bekerja sama dengan kita, kami sangat terbuka. Wow, biasa ya, Dokter Wawan luar biasa. Tadi Dokter Wawan menyinggung soal radiaktif ini. Nah, kalau boleh cerita lagi Dokter Wawan terkait dengan radiaktif ini, apa tujuannya untuk merubah seseorang jadi Spiderman atau jadi nyamukman gitu? Saya jadi agak takut gitu. Atau saya boleh gigi sama Majid jadi Majidman. Jadi sedikit tentang bukan grafik dari di Batam, kita sebenarnya fokus ke kami. Jadi kalau di luar sana sudah banyak ya agensi di luar negeri yang mengembangkan radioaktif untuk men-trace, misalnya ada satu senyawa bahan aktif, kita ingin tahu nih senyawanya setelah dimasukkan ke dalam hewan uji, misalnya di sini mice, dia nanti masuknya ke organ mana saja, jadi kita bisa periksa di Batam seperti itu. Setelah itu kita juga bisa mengerjakan di model-model cancer yang sudah mulai kita kembangkan, baik prostat, breast, juga model yang lain. Nah ini juga kita mau coba proyek-proyek lain dan beliau berdua yang mau kita elaborasi juga dengan teknologi nuklir. Jadi jangan takut dengan nuklir, sangat aman ya. Sekali lagi teman-teman, pasti sinyalnya bagus karena setelah ini kita akan lihat beberapa hal yang mungkin akan sangat berguna dalam implementasi penelitian buat teman-teman semua. Dr. Wawan sekaligus ekspor di bidang teknologi.
sedikit belajar lebih awal, kalau tidak berkenan disebut expert, tapi intinya teman-teman semua kita akan sama-sama sharing ilmu hari ini, karena saya yakin betul kita bisa saling bertukar pengalaman, bertukar ilmu. Sebelum mulai, Dr. Rizky mungkin ini kan ada yang baru pertama lihat ruangan. Kenalin dulu ruangannya ada isinya apa aja. Ada apa sih? Dr. Rizky mau diperiksa gigi ini, ada periksa gigi ini. Oh, bukan itu buat solder. Solder. Silakan dok. Apa yang harus ini? Base kita ruangan di sini dibagi di sebelah ada untuk kandang isolasi. Kemudian di sini ada ruang untuk tindakan atau misalnya untuk surgery, kemudian juga untuk pemberian sediaan, pengambilan sampel, semua di sini. Kemudian di sebelah ada kita untuk tempat isolasi kandang lagi, ada 2, selain itu ada tempat penyimpanan bahan. Nah, kalau kita fokus di ruangan ini, kita mulai di sini kita punya surgical desk, di sini ada meja bedah yang bisa up down. Ini buatan dalam negeri. Kemudian kita boleh cobain nggak naik turun coba biar seru nih. Oh harus coba dulu ya. Kemudian di sini kita ada di sini alat untuk anestesi. Sebenarnya kalau teman-teman kan yang paling aman kalau nanti ada yang main di hewan lab ingin melakukan bios pada hewan uji khususnya mais dan rat, itu paling bagus itu pakai anestesi inhalasi ya. Karena memang dia lebih aman, terus juga dosisnya bisa kita adjust. Pilihan lain nanti suatu saat kan ada mungkin beliau berdua bahas ya terkait fokus dengan hal ini. Kita ada alatnya. Kemudian di sini kita juga ada untuk preparasi sampel. Yang paling pasti di lab hewan itu harus ada di situ peralatan standar lah untuk alat bedah di sana. Kemudian untuk semua betul. Kemudian ada alat untuk benang bedah. Kemudian obat untuk obat bius. Kita pakai ketamisilasin. Kemudian di sini ada restrainer. Restrainer boleh tunjukin lebih dekat Dokter Wan, restrainer ini buat apa nih? Ini yang standar sih. Nanti mungkin kita ada sesi khusus teman-teman semua untuk bicara restrainer, termasuk alat baru yang kita kembangin bersama Dokter Rizky dan nanti sama Dokter Wan juga ikutan. Kita punya restrainer dengan pen finder, tapi nanti next, bukan sekarang. Sekarang cuma kita lihat dulu. Ya, sekarang pisahnya aja dulu. Pisahnya dulu. Silakan. Ini soalnya buatan pabrikan, kita impor dari US. Ini buatan mahal ya dok ya? Kalau di pinggir boleh nggak? Kita sih kalau buat berdua sih boleh. Boleh makanya datang ke sini ya teman-teman. Teman-teman pasti datang ke sini kalau mau penelitian nanti kita bisa bareng boleh dengan saya, dengan Dr. Rizky, dengan teman. Nah, ini ada prep. Jadi saya di sini untuk barang istirahat. Mulai istirahat terasis kita lihat ini ini punyanya kan scientific. Kemudian ini ada untuk mais, dia untuk 25 sampai 50 gram. Oh, jadi nanti ini digeser ya Dokter Wan ya? Betul. Kalau ini ya, ini Nanti sistemnya digeser aja. sliding ya, geser gini ya, dibuka, terus kemudian digeser ya, tinggal di sliding ke belakang ya, gitu. Jadi sesuai ukuran ya. Ukuran. Nah, kepalanya masuknya lewat mana Dokter Wan berarti? Ini dari belakang ya? Betul. Oke. Jadi ini dibuka dulu, tikusnya masuk, baru tutup. Ini buntut, ini baru. Nah, ya oke. Ini buat kepala ada apa bagian kerucutnya ya? Baik. Nah ini model lain sama aja sebenarnya. Ini punyanya teknik plus yang nggak endorse, mereka nggak endorse kita juga. Iya. Ini yang sering dipakai ya? Ini yang sering mereka yang punya di dunia yang bagus soalnya. Iya. Kalau bisa dikembangin sendiri juga boleh sih, bikin sendiri itu lebih. One plus. Iya. Dari paralon. Ini juga boleh selama dia nggak mulai. Tapi Dokter Wan kalau share sedikit dong terkait restraint ini kan yang sisi aktif apa yang perlu diperhatiin? Karena kan tidak semua kita main megang begitu atau di sisi pakai paralon atau dikembangin itu akan etis. Sisi aktif apa yang perlu disampaikan pesan kepada teman-teman semua nih? Jadi teman-teman kalau kita bicara masalah hewan lab yang ada freedom yang harus kita pegang kuat-kuat nih. Ya bukan karena saya dokter hewan harus mengkampanyekan ini ya, tapi memang salah satunya freedom from pain and distress. Jadi hewan itu apapun dia itu punya sifat stres, dia akan merasakan stres, dia juga merasakan sakit. Kalau kita megang sekuat tenaga terus ditahan gitu sampai ekornya ada yang kelupas bahkan karena memang cara handling restraint yang nggak bagus, itu nggak boleh. Yang pertama saya merusak hasil riset kita, yang kedua dia juga secara etik untuk hewannya juga nggak tercapai. Nah, kenapa alat ini ada? Kita berusaha untuk membuat dia senyaman mungkin. Pada saat kita tahan atau kita restrain dia masih bisa bernafas dengan baik. Dia merasa nyaman di sini. Terus kitanya juga dalam memberikan misalnya menginjeksi itu juga lebih mudah karena hewannya tidak bergerak kemana-mana. Ini versi mahalnya, versi murahnya bisa dicari banyak. Dokter Awan tadi menarik ya terkait dengan restraint ini. Barangkali bisa cerita sedikit bagaimana aplikasinya penggunaan restraint ini untuk apa saja biasanya digunakan melalui dunia. Oke,
Jadi kalau restrainer ini yang pertama sih, kalau yang paling umum, kalau kita memberikan sediaan secara IV, secara intravena yang nggak mungkin kita langsung hewannya kita angkat langsung dari mana-mana dong. Contoh Telpen injection misalnya. That's right, Telpen injection itu yang paling gampang. Jadi kalau mau injeksi intravena, usahakan pakai restrainer. Bahkan saya bilang wajib pakai restrainer. Jadi teman-teman semua, Telpen injection itu adalah teknik di mana kita memasukkan satu substrat obat ataupun mengambil darah dan memasukkan sesuatu ke dalam sirkulasi tikus. Biasanya kalau kita pakai Telpen injection itu untuk bikin tikus knockout. Di dalam konteks tertentu kita bisa masukin shock HPN arena atau arena lewat Telpen kita suntikan. Nah ini butuh keahlian dan butuh experience. Yang jelas tadi Dr. Wan sampaikan jangan lupa pakai trainer. Lanjut dok, silakan dok. Karena kalau tekniknya juga Telpen injection itu susah, karena harus latihan beratusan kali. Ya kalau ditanya misalnya saya injeksi langsung bisa, kok bisa ya, saya udah nyoba beberapa tahun injeksi sampai bisa. Kalau teman-teman yang baru beli langsung bisa injeksi itu nggak mungkin, nanti dokternya ada alat yang khusus untuk itu, yang saya rasa itu sangat bagus banget. Kalau saya lihat di online sih ada, harganya mahal banget. Misalnya Nanti kita unboxing bareng-bareng. Itu alat bukan alat saya aja, tapi alat kita sama-sama. Karena membangun ide diskusi bareng dokter Rizky dan dokter Wawan. Dengan senang hati, kita ada sesi begitu lagi ya. Ya, baik. Silakan. Sudah ya. Nah, ini sekarang gini, kalau kita punya restrainer ya dokter, kan pakai alat. Nah, kalau kita nggak punya nih, handlingnya itu harusnya gimana? Nah, ini penting nih, karena kan hari ini topik kita handling, apa gapaji. Nah, mungkin karena ini tikus, dokter sih boleh cerita nggak kalau kita gimana? Masing-masing dari kalian punya ekspertise masing-masing, dan sebenarnya yang bersaing ya. Kami itu senang sama tikus, kalau saya senang sama dapur sama bikin. Kalau dokter Wan senang sama apa? Terus sama istrinya. Yeay, betul. Saya Nggak boleh. dua-duanya sih. Udah senang. Karena namanya dokter yang harus Ya apa? Tapi tahu nggak? Kan dokter Wan ini kan dokter Wan ya. Ya. Kalau sebenarnya menjadi ada yang paling ini loh. Mencetos. Mencintai itu sepenuh hati. Maaf ya teman-teman semua, kita emang kayak begini, tapi kembali ke jalan yang benar. Ini gimana coba kalau kita nggak punya bisnis, kita mau nimbang bisa pertimbangan. Gimana cara yang terbaik kita nimbang dulu deh. Oke, saya nggak yakin Bapak Ibu sekalian yang join di acara di bincang siang hari ini paham benar bedanya mencit sama tikus. Red and mice itu dua hal yang berbeda. Terus kalau di sini saya ada Kang Aziz bisa disorot. Ini saya ada mice. Ini adalah mice itu sendiri ada ratusan strain-nya. Ada Balpsy, kemudian ada, jadi warna mice itu nggak hanya putih teman-teman, ada juga yang hitam seperti black mice atau C57 BL slice mice. Itu juga ada. Kemudian ada yang jenis yang putih seperti ini juga, tapi jenis yang lain. Nah ini mice, kalau kita bicara yang satunya, nanti ada red. Nah red itu yang ukurannya lebih besar. Kalau ditanya, dok, enak mana megang mice atau red? Kalau saya sih lebih suka red, jujur, karena dia lebih friendly. Jadi senang megang istri saya. Oh ya, itu pasti. Bahaya nih, ini ada beberapa hal yang perlu didiskuss ya, teman-teman semua hati-hati, tapi kalau istri boleh, yang lain jangan. Jadi red itu dia lebih friendly. Jadi hewan itu sebenarnya paham teman-teman dengan bau kita. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Karena kenapa hewan-hewan di Batan itu jinak sama saya, sama Dokter Isa atau sama Mas Asep yang baru masuk? Ya karena kita tiap hari interaksi sama mereka. Jadi kita memberi makan, mengganti bedding. Yang kalau kita teman-teman lihat ke sini, coba ditarik sedikit ke sini. Nah, di sini ada kandang. Yang saya selalu menekankan kalau memelihara hewan uji itu standar ini, minimal ya seminimal mungkin, seminimum mungkin kriterianya sorry. Jadi minimal beddingnya jangan pakai sekam padi, pakailah serbuk kayu yang bagus, yang sudah diayak, jadi debunya nggak ada. Ini kalau bisa yang steril. Aturannya biasanya berapa banyak ya kita taruh buat kandang dokter Wawan? Kalau senti dari bawah? Kalau secara tingginya sih ada beberapa variasi dok. Jadi ada yang mereka itu meletakkan di antara sekitar
8 sampai 10 cm, ada yang sampai 5 cm pun sudah cukup. Nah, cuma yang paling penting menurut saya sih cek terus beddingnya. Jadi jangan sampai bedding itu udah kuning, udah padat sama feses, kemudian udah kotor banget, ganti bedding itu rutin. Kemudian perhatikan minumannya, tempat minumnya jangan sampai bocor, itu yang membuat bedding ini jadi gampang kotor. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, ini sebelum saya lari ke handling, yang mumpung ini disorot, dan saya jelasin dikit aja. Nah, ini ada tutupnya. Kemudian ini ada pakannya. Pakannya juga usahakan beli pakan khusus roden. Nah, itu nanti Dokter Roni sama Dokter Isi kayaknya ada info beli di mana. Saya juga disuplai dari beliau juga. Ini pakan khusus roden yang udah terstandar. Nanti teman-teman kalau mau ngimpor yang banyak duitnya juga boleh. Kalau banyak duit sih. Kalau budget terbatas buat riset yang minimal beli yang standar. Jangan beli pakan dari pakan untuk babi. Sorry, saya nggak mengatakan itu jelek, tapi takut hasil risetnya nanti bias. Ya, betul. Karena Ya, beberapa betul, ya. pengalaman kita juga mendapatkan hasil-hasil pemeriksaan darah yang jadi sulit untuk dijustifikasi. Karena baseline dasar awalnya sudah berubah jauh. Karena konten kalori dan komposisi untuk pakan babi itu sangat berbeda dengan requirement dan kebutuhan. Itu ya, betul sekali. Nah, sekarang kita kembali menjawab pertanyaan dari Dr. Roni tadi. Di sini saya sudah ada mencit, di sini strainnya Bobsi. Kemudian bagaimana kalau kita nggak punya strainer, terus kita pengen nimbang? Timbangan ini saya siapkan. Kenapa kita harus siapkan timbangan? Jadi sebelum timbangan biasa, sebelum riset itu usahakan hewan uji kita pertama berat badannya sesuai dengan yang standar. Jadi jangan satu ekornya 20 gram, satunya 30, satunya 40. Terus nanti di paper ditulis berat badan 20 gram padahal enggak gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi usahakan berat badan seragam. Nah, caranya gimana? Usahakan jangan mengambil hewan itu secara agresif. Yang pertama, mencit itu kita ingat dia itu agresif hewannya. Jadi saya ditanya selama kerja dengan hewan uji pernah digigit mencit apa tikus? Saya belum pernah digigit sama tikus. Saya sering digigit oleh mencit, jujur. Kalau digigit dokter Rizky pernah? Belum. Oh, ya. Jangan. Awalnya mencit. Jangan. Jangan. Nah, ini juga caranya kita coba deketin tangan kita, perlahan, perlahan deketin. Jadi jangan secara agresif. Nah, mereka mulai mencium kan? Mencium tangan. Terus sampai cemburu nggak kalau dicium? Oh enggak. Ini dua saya kasih nama tadi pagi. Ini Upin, ini Ipin. Iya. Ini Ipinnya dulu deh. Untung nggak ada yang Nah, namanya Roni. pegang pangkal ekor. Saya pulang sekarang. Pegang pangkal ekornya secara perlahan. Kemudian kita cari permukaan. Bisa pakai tutup dari cage. Kemudian kita letakkan. Nah, di sini ada area teman-teman di antara dua telinga. Nah, kita tarik aja ke belakang. Nah, begitu ya. ekornya taruh sini. Tikusnya juga nggak stres ya kalau dipegang Tikusnya begini ya. nggak stres. Betul. Boleh diulang lagi nggak sekali lagi coba? Boleh. Diulang lagi. Saya taruh sini lagi. Terus, nah ini karena kita taruh sini dia mulai agak gerak. Nah, coba kita yang satunya dia masih tenang. Kemudian, oh iya, sebelum saya lanjut, ciri hewan itu stres ada dua teman-teman yang paling gampang. Yang pertama, mau tahu nggak? Yang pertama teriak-teriak hewan. Bukan. Yang pertama itu dia pasti defekasi. Yang kedua, defekasi itu mengeluarkan feses. Yang kedua itu urinasi. Yang urinasi paling sering. Jadi dia akan menyemprotkan urin. Itu berarti dia stres. Kalau udah urinasinya banyak, jangan diterusin deh. Kalau kata saya itu hewannya udah stres, kasihan. Jadi jangan ya, lebih baik jangan. Nah, setelah itu saya ulangi lagi tadi. Kenapa nggak boleh pegang ujung ekornya? Secara etiknya nggak boleh, karena di situ sakit, di situ banyak saraf. Jadi kalau bisa pegang mais itu kita dekatin di pangkal ekor. Sekali lagi ya teman-teman, pangkal pangkal ekornya ekor. yang dipegang. Belakang ya. Dan Iya. jangan melakukan gerakan yang tiba-tiba atau sudden, pelan-pelan dan gentle memegangnya. Sehingga seperti Dokter Wawan contohkan di sini, tikusnya ini sekarang mulai stres karena dikobok-kobok sama Dokter Wawan. Karena banyak suara. Karena melihat Dokter Roni kayak stres dia. Nih, Nah, jadi sudah. dipegang di pangkal ya teman-teman ya, di pangkal. Taruh. Nah, kemudian di belakang kedua telinga, Nah, kulitnya iya. dicubit sedikit, dipegang. Ekornya taruh mana? Taruh belakang. Taruh belakang, pegang pakai tangan. Sehingga Jadi tampakannya seperti ini. diurut ya dari punggung belakang sampai ke tepuk ya. jadi nggak sangat perlu- mudah. Coba Jangan lihat, pakai jempol, pakai telunjuk ya, coba dilihat di zoom on. Jadi megangnya pas di sini. Kalau misalnya sudah seperti ini, maka mencetnya akan cenderung Ini dia akan diam. mau ngasih sediaan teknik apa aja udah gampang Sudah nih gampang ya. kalau Jadi Ya. kepalanya sudah terfiksasi, prinsipnya gitu ya. oke. Tubuhnya sudah terfiksasi, berarti sudah siap untuk dilakukan Ya. treatment berikutnya. Kalau teman-teman di Asosiasi Hewan Lab Indonesia atau di P3HLI itu,
kita selalu bilang posisi menyerah. Jadi ini ya. surrender, Udah pasrah ya. sudah pasrah. Jadi ini bisa dilihat antara tikus dengan Dr. Wawan sangat jelas sekali di sini. Maksudnya. Kelihatan satu frame Oh, iya, maksudnya iya. begitu dan ini jelas posisi Nah, menyerah. tadi kan sudah cara memegang. Nah, Iya, sekarang coba diulangi. Cara melepaskan gimana? Cara melepaskan? Cara melepaskan sebenarnya kita jangan sampai Jangan ngagetin ya. Nah, pelan-pelan dilepasin. Biarkan dia pergi dengan apa adanya. Ya. Bulunya nggak akan rontok ya Dokter Wawan ya? no. Nggak akan ya? Kalau mau transfer ada metode terus oh ya biasanya kita mau mindahin misalnya mau mindahin hewan jadi ini saya nyontohin yang kurang pas biasanya dipegang ujungnya pindahin aja misalnya dari satu kandang ke kandang lain ya kalau kita ganti kandang biasanya main pindahin gini aja. Kalau misalnya apa namanya buru-buru ambil misalnya kepalanya dulu apa yang terjadi? Jangan dong nanti kena gigit pasti. Kena gigit ya pasti. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin tidak kena gigit seperti Dr. Wawan gitu ya, jangan mengambil dari kepala, tapi mengambil dari batas antara ekor dengan badan. Betul. Kalau transfer sebenarnya bisa memanfaatkan teman-teman kalau ada pipa karton yang panjangnya segini, misalnya ini dari satu kandang ini ke kandang yang ini nanti hewannya tinggal dimasukkan ke pipa, kemudian diprosotin, kayak prosotan ya. Iya. Intinya juga happy kali ya. Betul. Bahkan hewan itu nanti suatu saat Dokter Roni sama Dokter Si mungkin di tempat lain akan menjelaskan terkait dengan adanya enrichment. Jadi harus ada mainannya loh. Dokter minta di tempat lain apa di sini nggak mau lagi dok? Misalnya ada di tempat lain. Baik. Kita sih open aja. Membagi ilmu itu wajib. Oke. Nanti ada hewan itu juga butuh mainan teman-teman. Ada bentuknya well gitu, kemudian pipa, kemudian macam-macam. Oke. Dr. Wawan jadi sedikit ya terkait dengan hewan stres dan barangkali juga jadi informasikan kalau ciri-ciri mencit yang sehat itu seperti apa dan ya kira-kira seperti apa? Teman-teman kalau memilih hewan uji yang pertama pasti kan kita melihat dari berat badan sesuai nggak dengan umurnya yang kita pesan gitu misalnya kita pesan umur jangan kita pesan umur misalnya mau riset yang umur 8 bulan berat badannya masih 20 kok bisa jadi dia anoreksia hewannya nggak pernah dikasih makan Mencit stunting jadi pertama berat badannya sesuai nggak dengan umur yang kedua yang pasti kita lihat secara fisik secara visual yang pertama coba mungkin bisa dideketin kalau di Batang kita hewan datang kita simpan di kandang isolasi karena memang teman-teman kalau hewan masuk ke fasilitas kita harus habituasi dulu menyesuaikan. Berapa lama itu? Kita biasanya di sini sekitar 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari. Setelah selesai dihabituasi di kandang, kalau di lab dokter Rizky berapa? Kalau di saya 7 sampai 10 hari sih rata-rata. Ya berarti antara itu ya kisarannya mulai dari 5 hari sampai 14 hari. 14 hari. 5 sampai 14 hari minimal 5 hari, nggak boleh terlalu cepat ya dok ya. Nanti setelah di dalam kandang isolasi, kemudian kita pindahkan ke kandang pemeliharaan untuk treatment. Jadi beda kandang. Setelah itu kita cek waktu datang itu. Yang pertama secara visual dia matanya akan terlihat bagus dalam artian dia terlihat bening, kemudian juga dia tidak ada kondisi telinganya juga tidak ada. Kalau dia pemeliharaannya nggak bagus, paling gampang lihat aja telinganya berkerak. Kalau enggak, dia nanti ada bekas digigit oleh temannya. Oh gitu. Jadi dari mata, mata, kemudian telinga. Setelah itu kondisi bulunya coba dicek. Dicek bulunya apakah bulunya itu rontok atau dia kondisinya seperti ini kan kondisinya dalam kondisi bagus. Kemudian cek ekornya teman-teman, ada penyakit namanya ringtail. Nah, ringtail itu nanti ekornya banyak yang buntung. Buntung itu kenapa? Karena memang yang pertama pemeliharaannya nggak bagus di tempat kita beli. Jadi karena terlalu kotor, dia nanti itu yang pertama buntutnya biasanya putus. Kemudian dia sudah membusuk. Oh iya betul. Bisa karena ringtail karena posisi di pemeliharaannya nggak bagus, sama dia kanibal. Ada beberapa situasi yang perlu diperhatikan. Betul. Ya. Berarti kalau sudah gitu lebih baik kalau waktu masuk ke fasilitas sudah langsung kita reject, jangan masuk. Malah nanti jangan dibayar. Siap. Dok, ini kan kalau kecil tadi enak ya pegangnya ya. Betul. Kalau gede yang kayak red ini gimana nih? Sekarang kita panggilkan Bapak Tikus Sedunia. Bapak Tikus Sedunia ya. Ya silakan Dokter Wawan, bagaimana Dokter Wawan? Nah, kalau misalnya tadi atau bahas ini. Oh di sebelah sini. Bisa dulu. Kawan tikus silakan Dokter Roni aja.
Udah pakai sarung tangan. Lebih lengkap. Ini hampir sama teman-teman, kandangnya lebih besar. Ya, kalau ini kandang yang kecil, teman-teman bisa bayangin dia nggak bisa gerak sama sekali. Nah, itu tadi juga terkait dengan animal welfare, teman-teman sesuaikan Ukuran kandang, ukuran ya? kandang. Jangan kandang mencit tadi diisi oleh tikus. Kalau 1 ekor masih masuk, tapi itu nggak nyaman. Karena nanti teman-teman bisa ada datanya berapa maksimum untuk mengisi 1 kandang, berapa ekor gitu. Ya, ini sebagai perbandingan barangkali ya. Nah, Dijajarkan kita bisa lihat ini. Ini ternyata Bedanya jauh. Ya, Jadi bedanya kalau jauh. dilihat dari belakang sini baru kelihatan kalau ini bedanya yang sebelah kiri untuk mencit, yang sebelah kanan untuk red. ya. jangan lama-lama nanti. Nggak boleh dekat sebenarnya mencit sama red itu musuhan. Nah, sekarang Jadi ingat bahwa mencit itu bukan versi mini dari tikus ya. Betul, that's right. Beda spesies ya. Beda spesies. Yang satu mus. Oh iya, Yang satu- tikus itu jangan dianggap memelihara hewan uji itu ini tikus bot juga hidup, nggak kayak gitu konsepnya. Tikus itu bersih, dia nggak suka tempat yang kotor, dia kotor dia akan banyak penyakit yang datang, kutunya datang susah dibasmi, kemudian juga jamurnya datang, kemudian dia nanti kalau pakannya kurang atau minumnya kurang dia nanti menyerang sesama di dalam kanibal. Kemudian ya itu hasil penelitian Bapak Ibu nanti kacau kemana-mana seperti itu. Nah ini sekarang coba kita buka. Ini red, ini stoknya Sprague-Dawley. Nanti suatu saat akan dijelaskan juga terkait dengan strain. Ada kapan kita bilang itu strain, kapan kita bilang itu stok. Kalau Sprague-Dawley kita bilangnya stok, teman-teman. Yang terkait dengan inbreed, outbreed, nanti suatu saat ada seksi lanjutan. Silakan di-request kepada beliau berdua. Saya hanya support aja. Nah, kemudian di sini ada ini usianya sekitar, saya terakhir ingatnya sekitar 5 bulanan lah. Berarti berapa dokter? Coba ditimbang. Kalau ditimbang, Nah, ini cara kalau pegang dan mau cara timbangnya megangnya seperti beda. Nah, coba kita lihat di sini. Dia lebih diam ya, di pojok diam gitu. Bahkan kalau kita penelitian untuk dibreeding kan dia bisa ada yang melahirkan di pojok sini, melahirkan di pojok sini tuh. Mereka lebih akur dengan sesama. Nah, ini. Sekarang coba kita cek. Nah, cara megangnya beda, teman-teman. Kalau tadi kan jangan pernah pegang tikus di ujung sini. Suka kekelupas, nanti ekornya kekelupas semua. Betul sekali. Jadi usahakan sama seperti tadi kita mendekati ke pangkal. Nah, ini lebih pendiam. Sebentar, saya kasih space karena nyari. Boleh dioper ke sini dokter Wawan, biar pindah ke sini. Oke. Biar lebih aman, nanti jatuh. Karena saya butuh buat briefing. Ya. Nah, sama seperti tadi, kalau untuk memindahkan sekedar mau menimbang sih sebenarnya tinggal kita pegang seperti ini. Kemudian kita letakkan. Tapi ingat di pangkal ekor seperti itu. Oh, ini nggak perlu dipegang kepalanya ya? Nggak perlu. Nanti setelah kalau kita memberikan sediaan ya, kalau sekedar untuk ini menimbang kita tinggal memindahkan saja. Coba saya nyalakan. Saya udah kerucuk-kerucuk. Ini makan siang yang ditunda demi berbagi ilmu. Betul. Terima kasih banget dokter Wawan nih buat waktunya. Ini sekarang kita pindahkan. Coba disorot berat badannya. Ini sekitar 280 gram. Ya, betul. Kalau 80 bulan kurang lebih sekitar 4-5 bulan. 4-5 bulan. Betul. Berarti sesuai ya berat badannya, berarti dia sehat. Ini barangkali Dokter Rohan bisa diulang lagi bagaimana cara kalibrasi kemudian. Oke. Kalau teman-teman sebenarnya kalau nggak punya timbangan khusus roden karena ada mahal banget ya. Jadi cukup beli timbangan biasa aja kayak gini. Tapi teman-teman kalau bisa punya ginian. Ya. Semacam kayak beker gitu ya. Iya. Beker dari besi ya. Betul. Kalau dari gelas, Sekarang jatuh pecah. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita letakkan. Kemudian Jangan kita lupa Rizero ya. di Atau zero. Rizero dulu, jangan lupa. Balasnya dibalikin ke 0. Setelah itu tinggal kita Diambil ya. ambil. Oh begitu. Kemudian Iya kurang lebih betul. Karena plus minus berat badan terlalu jauh Bapak Ibu. Nah, kalau mau memindahkan nyaman, kitanya enak gitu.
Nah sekarang dokter Wawan, gimana cara pegangnya? Cara pegang. Nah, cara pegang meja tadi kan kalau pegang tikus itu nggak bisa kayak gini teman-teman. Tidak Digigit. bisa. Kalau dicubit begitu langsung membalik dia badannya. Nah, karena kan apakah di sini lemaknya banyak? Sorry, sebagian lapisan subkutannya banyak. Nggak bisa. Aduh. Iya, makanya saya ralat. Saya udah berusaha di. Caranya gimana? Nah, siapkan tangan kita seperti Dragon Claw kalau teman-teman. Ini jangan lupa. Jurus cakar naga. Oh, ini TikTok jadinya. Sorry, ini kena model play. Nah, ini saya angkat seperti tadi di pangkal. Kemudian kita letakkan ke sini. Taruh di besi. Taruh di besi, Nah, Hati-hati. karena megangnya. Waduh. Ternyata kaget ya. Wah. Ini ada masalah Pak Dokter Wawan dengan tikus? Biasa, stres karena banyak orang. Bentar, Ini kita biarkan dia tenang dulu. Biar tenang dulu. diganti aja. Oh, nanti ya. Nah, tadi saya bilang kalau dia stres, Keluar. Keluarannya ya. tikus itu biasa kalau stres wajar. Dia nggak terlalu suka dipegang sebenarnya. Kita ambil yang agak tenangan Jadi sedikit. kalau yang kayak di film Harry Potter itu siapa peliharaannya itu? Gimana itu? Terus bisa jadi peliharaan ya? Natural apa? Di rumah. Jangan deh kalau kata saya. Fit Peter Blue. Kita Nah, sorry, ini saya punya dulu. Nah, jadi posisi ini jadi sangat penting sekali karena ada posisi tangan di mana tangan Dokter Wawan yang tadi Dragon Claw itu menjepit tangan depan, kiri dan kanan. Sementara kaki belakang itu nanti akan dijepit oleh tangan yang satunya dan ditarik buntutnya ke belakang. Baru kita bisa manipulasi untuk berikan gouging. Nah, posisi ini jadi penting. Kalau pegang ini nggak betul, dia akan cenderung untuk mencakar dan menggigit nanti. Karena dia merasa nggak nyaman. Itu memang naturally dia bersikap seperti itu. Sama jangan terlalu kenceng, nanti dia epistaxis. Betul. Kalau di tangan saya yang ini kelihatan gerak ya. Itu kalau saya tekan agak kencang dia pasti epistaxis, keluar darah dari hidungnya. Mimisan deh ya. Betul. Ini udah bisa dikasih sediaan nih kalau kayak gini. Kalau suara-suara gitu normal. Normal Itu karena dia bilang, stres. lepaskan saya. Lepaskan saya. Oke. Jadi Bapak Ibu semakin cepat melakukan restrain pada tikus dan semakin gentle itu semakin baik. Jadi memang ini learning by doing, experience-nya harus dicoba. Dan nggak bisa tiba-tiba kita pegang tikus 1 hari langsung cukup ahli untuk restrain. Restrain itu teknik dasar, kalau ilmu tenaga dalam itu kuda-kuda. Ini tikus-tikus, kuda-kuda. Ini Yang tikus konsisten dikit, Pak. teknik dasar yang kita harapkan. Ya. Jadi mungkin sekarang kita mulai selanjutnya. Nah, kalau udah bisa pegang kan kita janji kita mau kasih lihat untuk gouging ya, Dokter Wawan ya. Betul. Kita coba gouging dari yang kecil dulu atau yang Yang besar. apa sih Dokter Roni? Gouging itu adalah memasukkan Memasukkan sediaan, Sediaan. baik itu obat ataupun cairan yang isinya kita bisa atur ke dalam saluran cerna tikus. Nah, ini ada beberapa tipe dan ada beberapa ukuran. Jangan sampai salah ukuran gouging, jangan sampai salah. Ini perlu disesuaikan dengan ukuran tikus. Nanti ada cara mengukurnya. Apakah gouging ini cocok nggak dipakai untuk tikus ini terlalu besar atau terlalu kecil? Nanti bisa diukur. Mulai dari panjang hidung sampai ke prosesi sipoideus. Karena dia harus masuk sampai ke ujung untuk bisa gouging dan memasukkan target kita dengan tepat. Jadi hati-hati, ini terbuat dari besi. Teman-teman semua. Asli ya. Asli, Oke. terbuat dari besi. Jadi kalau tidak hati-hati, resiko dari gouging ini adalah perforasi ke bagian belakang. Nah, ini harus dihindari. Dan biasanya kalau perforasi tikusnya mati. Sering-sering bukan karena kita intens mau melakukan itu dengan kasar, tetapi karena kaget biasanya. Jadi pada saat memasukkan tikusnya gerak, nggak siap yang dipegang, yang ini nusuk begitu. Jadi That's right. kemudian perforasi. Nah, ini harus hati-hati. Sehingga kembali restrain atau cara memegang tikus atau handling tikus itu menjadi salah satu kunci. Kalau mencit tadi kecil, ngegripnya mungkin akan lebih mudah satu tangan. Tetapi kalau red itu cukup besar. Jadi perlu betul-betul latihan. Kalau gajah? Kalau gajah perlu pakai tali dulu. Karena Apalagi saya nggak pernah, dokter Hewan pernah. Dia pakai Dokter Wawan langsung aja pada langsung. Ya, coba biar nggak penasaran dokter Wawan. sampai itu tadi dokter menjelaskan GVT itu sebenarnya ada 3 jenis. Nah, mungkin dokter Asih bisa pakai sarung tangan bantu dokter Wawan. Dari segi bahan yang pertama dia itu besi seperti ini,
kemudian ada yang plastik, ada yang rubber. Nah, kita yang pakai di sini ada yang besi. Nah, yang besi pun dia ada dua, teman-teman sekalian. Ada yang bengkok seperti ini, yang menyesuaikan dengan pola di dalam saluran cerna. Ada pula yang lurus. Jadi ada yang pertama tadi rubber, kemudian karet, kemudian ada yang plastik, kemudian ada yang dari bahan besi seperti ini, besi stainless. Ini udah khusus sih, nanti teman-teman bisa beli. Kalau biasanya kalau bikin sendiri, dia kadang kurang sesuai ukuran size ujungnya. Oke. Gitu. Tadi kalau Dokter Awan menyampaikan ada dari besi, dari rubber. Betul. Plus minusnya apa? Yang dari rubber itu biasanya kita untuk memberikan feeding juga. Feeding kalau mau kita target langsung, misalnya masuknya berapa volumenya, itu bisa di-adjust dengan menggunakan gavaging untuk feed yang misalnya dia bentuknya bisa dikasih dengan menggunakan sirip kayak gitu. Nah, kalau yang rubber, yang plastik, dia nggak bisa dipakai berulang. Jadi terbatas untuk pemakaiannya. Nah, kalau sudah kita bicara yang stainless kayak gini, kita bisa pakai sampai kapanpun, selama kita bisa setelah dipakai sering dibersihkan aja. Baik, teman-teman semua, sekarang kita sudah akan mempersiapkan untuk trial gavaging. Ada Dokter Asis yang siap bantu Dokter Wawan nih. Ini dari Mais dulu atau dari Mais dulu? Oke. Dari Mais dulu. Nah, ini ada Dokter Asis. Nah, dadah dulu ke kamera dong Dokter Asis, dari tadi videoin. Nah, ada Dokter Asis. Sekarang gantian kita yang itu ya. Gantian kita videoin. Maaf ya teman-teman, ini dari kita buat kita, jadi mohon avoiding semua kekurangannya, keterbatasannya, tapi semoga esensi bagi ilmunya bisa diterima. Nah, sekarang kita akan lihat nih. Oke, sorry, saya mulai dari timbangan. Kenapa? Jadi gini teman-teman, jangan memberikan sediaan. Jadi pemberian sediaan di hewan uji itu ada maksimum volume. Betul, jadi betul. nggak boleh, ini mencipnya segini, saya kasih 2 mili. Muntah nanti dia. Mati malah. Mati, ujungnya mati. Kalau begitu hitungnya gimana? Yang pertama itu secara etik saya paling nekanin, secara etiknya udah nggak sesuai. Yang kedua, secara five freedom, dia tadi freedom from pain and distress itu dia kita udah nggak mencapai itu gitu. Hasil penelitian kita nanti dipertanyakan. Nah, caranya gimana teman-teman? Rumus sederhana ada beberapa di textbook yang teman-teman bisa download online. Yang paling gampang adalah volumenya itu kurang dari 10 mili per kilogram. 10 mili. Kurang dari 10 mili per kilogram. Per kilogram, bukan per gram ya. Jadi kalau dia mencip 20 gram. Kalau misalnya 25 gram rata-rata, itu berarti sekitar 0,25 maksimum. Nah, tuh coba. Siapa yang pernah nyiksa tikus ngasih gavaging lebih dari 0,25? Ada yang ngasih. Mari kita tanya sama Dokter Rizky. Gimana Dokter Rizky? Nggak pernah, dia nggak pernah. Laporan dia pernah kayaknya. Mungkin tetangga sebelah. Tetangga sebelah, saya juga nggak pernah. Ada yang narik beratnya 25 gram dikasihnya 1 mili. Saya yakin pernah ada yang ngerjain. Tapi bukan saya, karena saya nggak pernah pakai mais. Oke. Jawabannya betul itu. Kira tikus nanti. Kalau kira tikus ya. Kalau tikus itu 2,5 mili sama aja. Kalau 240 gram berarti sekitar 2,5 mili maksimum volumenya. Siapa yang Bukan saya. Tapi sebentar, biar teman-teman ini yang sekarang lagi online biar lihat langsung nih gavagingnya seperti apa. Tadi kan teknik handling udah dikasih lihat. Dengan teknik handling yang tadi dipelajari, mengkonfirmasi berat tikusnya. Sekarang kita akan coba gavage ya. Jadi beratnya udah sekitar 25 gram, berarti kita bisa kasih di sini mungkin sekitar 0,2 aja ya. Iya. Nah, ini ada sediaan, ini siap pinjam pot organ steril. Ini NaCl fisiologis teman-teman. Ya, air biasa berarti ya, cuma saline biasa ya. Selain biasa. bukan minuman keras bukan? Oh, jangan. Ya, tapi boleh kalau mau melihat efek dari alkohol terhadap intoksikasi di liver, boleh dong. Ya, betul. Efek kronik, iya bisa. Apalagi yang itu kemarin yang temannya Dokter Rizky dari UNAS ya, Dokter Rizky ya. Ya, betul-betul mau melihat efek buruk dari minuman tuak tradisional ya, Dokter Rizky ya. Sudah kita cek. Nah, ini coba dilihat 0,0. 0,2. Sedikit aja kasihan, Bang. Wah, kenapa membuka apa aja saya lebih kelihatan. Sampai sini 0,1 aja. 0,1. Oke. Oke, siapa yang mau handling, siapa yang mau ini? Silakan. Kalau ini bisa sendiri. Oke, coba Dokter Wawan dulu sendiri. Nanti yang red Dokter Asis bantu ya. Ya. Red kalau gede jangan nekat teman-teman. Oh. Karena ini Apalagi kalau Gede itu standarnya berapa? segede Dokter Asis. saya ada project dengan dokter lagi dan dokter Rizky itu berat Tikusnya 598.
udah 1,5 tahun, sekarang sudah setimbang tadi 680. Respon Bang, ada yang mau ngelihat tikus tua nggak? Nanti kita kasih lihat nih di akhir kalau ada yang mau. Coba Kalau kasih mau jempol. lihat 600 Ada yang mau lihat tikus tua 568 600 dok sekarang. 600 gram. 600 gram. Tadi itu cuma 268. Sekarang ini kita punya tikus 500 gram. Kalau mau lihat kasih jempol ya, saya kasih lihat. Kalau nggak ada yang kasih jempol berarti nggak jadi dikasih lihat. Itu Kita ngasih gavaging aja. itu kalau sendiri saya bilang itu bunuh diri dan jangan. Oh. Soalnya yang pertama resiko gigitnya besar. Besar ya? Terus dia juga gampang terluka. Kukunya tikus itu gampang banget terluka kalau breaking di sini dipaksa, dia kukunya copot nanti, berdarah kemana-mana. Oke, baik itu mais ya, kasihan dia. Nah sekarang sama seperti tadi. Sebenarnya kalau mindahin saja sih dok, kita tinggal gini aja. Nah, ini lihat bisa dipakai dua tangan seperti ini. Wah, baik sekali mencitnya dengan Dr. Wawan ya. Kalau mindahin aja, misalnya menimbang gitu ya, taruh sini. Nah, balikin lagi, ini. Oke. Kalau Wah, yang teknik, saya jadi kepikiran dok, nanti suatu hari bisa kali ya untuk handling rabbit ya dok ya. Rabbit kan nggak gampang ya, rabbit sama anjing penelitian yang beagle yang dipakai di Amerika atau domba begitu. Mungkin akan menarik karena ada beberapa yang Sekalian semua faunanya kita sebut gajah, beruang. Kalau gajah Batam nggak punya tempatnya, jadi nggak disebut makanya. Kalau yang tadi masih mungkin dikerjain. sudah. Nah sudah ya, sekarang kita akan mulai teman-teman semua ini akan digavaging. Oke, Nah, itu oke. dipegang. Oh, Nah, dengan dipegang. teknik jepit ya, jepit. Sekarang kita ukur. Di sini kalau Nah, kita ini diukur bicara dulu. anatomi, di sini kan ada sternum, di sini kan sternum paling ujungnya itu ada proses Squamous, betul. Nah, sekarang tinggal kita ukur seperti ini. Oh, diukur dulu Ukur ya. dulu. Kalau Ya. misalnya ini sampai sini, misalnya ya, jangan dipasukin semua, dikira-kira aja masuknya, oh masuknya sekian. Gitu. Nah mungkin bisa setelah diukur digaris ya pakai spidol, jadi Betul. kelihatan ya. Betul, Jadi lebih betul. kelihatan. Itu salah satu trik supaya nggak terlalu dalam teman-teman. Nah. Karena kadang-kadang kita suka perasaan, kalau pakai perasaan teh suka kebablasan kadang-kadang. Itu curhatan Dr. Roni. Kalau pakai ini- perasaan suka kebablasan. Ini sudah ada Bahaya ini sediaannya. bahaya nih. Sediaannya tinggal kita. Ini posisinya lurus ya. Jadi Oh. jangan nyonde itu gini. Saya nggak. Oh, nggak- jangan nggak seperti rekor. itu. Sama jangan nyondenya gini juga. Oh, Iya. jangan nggak boleh. Kalau gini boleh. Kalau kayak Di belakang apa? Nggak bisa ya. Kalau Jadi lurus. intinya ada aturan rule dan etika gimana kita mau nyonde. Kenapa tadi posisi nggak bisa terbalik? Karena kita tuh secara anatomis itu bisa refleks keluar. Betul. Dan kalau seandainya posisinya nggak bagus, nanti bisa masuk ke area-area kalau dia nggak masuk sempurna ke saluran nafas. Ini yang kita harus hati-hati. Ayo, cepat-cepat. Begitu ya, Dr. Ron ya? Masjidnya udah Silakan. menunggu, Nah. udah laparan kayaknya. Nah ini saya nggak, jangan didorong. Jangan didorong. Jadi diapain? Biar dia telan Biarkan pelan-pelan. dia menelan sendiri. Oh, dia benar sama. Ada refleks nah. Jangan dipaksa Nah, ya. ini lihat mulutnya Jangan goyang. Nah, dipaksa. refleksnya. Nah, setelah masuk sempurna, baru didorong pelan-pelan cairan yang mau disondekan. Yang mau digavage ke dalam saluran cerna tikus. Nah, seperti itu. Keluar dan kemudian setelah masuk, mungkin observasi dulu ya, Dok Ya, ya. betul. Diobservasi, dilihat. Apakah dia nanti ada refleks untuk muntah atau tidak? Betul. Apa keluar dari hidung atau tidak? Kalau misalnya dia keluar dari hidung itu curiga ke nafas. Kemudian kalau dia keluar semua berarti dia nggak masuk gitu. Ya, oke. Sekarang tinggal kita balikin lagi dulu. Sip. Dianya aman, semuanya aman. Everybody happy. I Everybody you happy. ya. Nah, sekarang Berikutnya, ini kita udah cukup panjang ya ternyata nggak kerasa. Tapi mungkin kita masih bisa. Silakan coba untuk yang red, mungkin Dokter Rowan. Bisa punya beberapa menit lagi. kita punya waktu sampai misalkan kita berdua. Ini bahaya banget nih. Ini kata tikus nih. Ini lagi percobaan apa nih sebenarnya nih kata tikus nih? Ini saya siapkan tadi maksimumnya 2,5 mili, tapi biasanya 1 mili aja ya. Iya. Oh ya, jangan pakai apa namanya Oh, cubingnya mencit di tikus, Kenapa? nggak nyampe. Nggak nyampe ya. Baru sampai tenggorokan aja tuh. Besok bagus aja di atas ya udah. Oh, jadi karena nggak nyampe. Tolong catat Dokter Rizky nggak nyampe. Jangan coba-coba pindahin alat-alat mencit ke ruangan laboratorium red saya ya. Itu di apa yang tujuannya? Dibuang udaranya. Oh, di bawah udaranya. Kalau Nah, sebenarnya gini, kalau ternyata dalam pelaksanaan nih kecelakaan nih kita nggak membuang udara secara sempurna, masalah nggak dok? Kalau gavage itu ada udara sedikit. yang paling kalau gavage as far as I know dok ya, dia yang pasti volumenya nanti nggak ke-adjust, volume yang kita inginkan nggak ke-adjust, dan juga nanti apa namanya
Dia suka ada refleks sih kalau dari hewan uji, kalau dia Kembung ya? dapat udara, enggak kembung juga. Tapi yang paling pengaruh nanti kalau intravena, jangan sampai ada udara. Oh iya, betul. Intravena tuh parah kalau ada udaranya. Jadi kesimpulannya pengaruhnya ke volume. Volume sih kalau jadi nggak akurat lagi ya. Betul. Iya. Nih saya siapin. Yang mau di-strain siapa? Kalau Dokter Aziz mau coba pegang, saya boleh. Oh boleh, Dokter Aziz pegang atau Dokter Aziz? Jangan salah gapas aja ke Dokter Aziz ya. Saya agak jauh, takut saya yang digapas soalnya. Nah, ini kita lihat sama-sama. Ini jadi sebentar, biar kelihatan. Saya geser dulu ke sebelah sini. Ya, saya geser sebelah sini. Nah, ini tikusnya sudah ada ditaruh di luar. Reno. Ini posisi Remon. Jadi uji ini sekarang Reno. Kayak Oppo. Nah, Tapi ini kalau suara-suara gini nggak apa-apa ya. Oh, ini nakut-nakutin dia suaranya. nah sekarang coba diluruskan sedikit. Kalau tikus itu 2 orang biasanya ya. Gitu ya. Nah, kita ukur. Diukur dulu. Proses psikodeusnya di mana ini? Di ujung tangan saya. Ini masih jauh. Jadi fine, masuk semua fine. Jadi patung Ya. aja prosesus psikodeus. Psikodeus. Oke. Jadi harus 2 orang ya dok ya kalau misalnya ini. Kalau dianya nggak terlalu agresif atau hewan ujinya udah sering kita pegang, sendiri pun saya masih possible. Tapi kalau dia ukurannya gede, yang 500-600 gram, sendiri jangan, itu bunuh diri. Oke. Nah ini udah kasihan nunggu. Ya. Sekali lagi dibiarkan dalam dianya, nanti dia gigit masuk semua Langsung langsung. otomatis masuk Dan ya. tidak perlu ragu-ragu, gentle, selesai. Dan nanti kita tinggal melihat. Boleh dilepas Dokter Aziz, kita lihat. Kita follow up. Dan dia masih bergerak aktif. Jadi secepat kita bisa menghandling dan secepat kita bisa melakukan gavaging, itu tentu akan memberikan less trauma buat tikusnya. That's right. Begitu ya Dokter Wawan ya? Ada yang mau disampaikan lagi terkait gavaging dan terkait handling Dokter Wawan? Sebelum kita buka sesi pertanyaan nih. Oh ya, barangkali saya mau nanya dulu Dokter Wawan, Ya. kalau misalnya eksperimen dengan menggunakan geofencing itu berapa lama atau berapa periode biasanya yang diperbolehkan? Interval pemberiannya Ya. Kalau 2 minggu sebulan itu masih boleh ya? masih fine sih. Yang pasti kita juga ada kayak pemberian interaksi obat gitu. Misalnya kita coba di mice, terus obatnya kan harus kita administer ke setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Selama saya lebih concern ke volume yang diberikan. Sama nanti kalau memang menggunakan sediaan obat, diperhatikan juga efek toksisitasnya. Jadi jangan sampai nanti hewan itu mati karena kita kebanyakan ngasih sediaan gitu loh. Sama volumenya juga over. Saya sangat concern itu. Nanti kalau bisa saya bisa share ke Dokter Roni sama Dokter Rizky agar bisa dibagikan ke semua peserta. Volume maksimum. Kalau gabung DP3 HRI juga di websitenya ada nanti itu file-file terkait dengan maksimum volume. ya. P3 HRI itu Perhimpunan Peneliti Pengguna Hewan Lain Indonesia. Betul. Saya anggota. Dan dia anggota. Pendirinya siapa? Anggota lawas. Anggota lawas. Salah ya. Tapi teman-teman semua sekali lagi, tujuan kita mengadakan sharing session terutama di jam-jam di mana kita tidak ada aktivitas pekerjaan, karena kita tahu semua rata-rata kita bekerja di pabrik, di universitas, kemudian di laboratorium. Itu sering-sering waktu kita kan terbatas dan sulit, kita belum harus mengajar, menguji. Jadi kita ambil di jam di mana kita tidak sibuk, di mana kita bisa mungkin teman-teman bisa sambil lihat kita sambil makan. Kita yang berkorban dan kita lewat jam makan siang nggak apa-apa hari ini, tapi kita pengen sharing ilmu. Sekali lagi hari ini kita belajar 2 hal yang utama tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan handling, dan kemudian kita belajar bahwa handling ini penting kaitannya untuk proses gavaging dan memasukkan obat-obatan serta untuk hal-hal lain yang Tapi saya kelewat sedikit. Oh, ada Kelewat sedikit. Cara mindahin kalau mencit tadi kan bisa pakai ini, mice bisa pakai tangan ditangkap gini ya, atau menggunakan transfer dengan pipa gitu. Kalau red kita memindahkannya gini aja. Ya, Bisa ya seperti itu ya? Bisa. Aduh, baik sekali ya. dia harus digigit. Enggak. Oh, Saya akan menggigit ya. Kalau red nggak akan, saya jamin. Ya betul. Jadi Like kayak a baby. Saya tetap nggak berani. tetap nggak berani. Nggak apa-apa nggak digigit. Karena tahu saya dokter hewan. Oh iya benar juga ya. Kamu tahu Dokter Rizky nggak? Sudah. Oh dia malah nanya Dokter Rizky yang mana katanya. Pindahin aja pakai. Baik, teman-teman semua, sekarang saya dan Dokter Rizky dan Dokter Awan dengan senang hati kita punya waktu kurang lebih sekitar 10-15 menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Karena kita coba akan selesai jam 1 lebih 10 atau 1 lebih 1/4, tidak lebih dari itu.
teman-teman semua kalau mau ada yang bertanya yang dari Zoom boleh dibuka mic-nya untuk biar bertanya langsung sama kita. Ya. Silakan. Sambil duduk ya teman-teman, duduk boleh. Sampai tengkorak boleh nggak? Duduk jangan dong. Ya silakan kalau ada yang mau nanya boleh. Boleh dibuka mic-nya, panitia bantu untuk buka mic-nya dan kita bisa ngobrol. Dokter Wan tadi ada yang nanya P3HLI nulisnya gimana? P3HLI. P3HLI. Itu ada websitenya kan ya? Ada website-nya. Ada website-nya. Jadi teman-teman semua ada yang mau nanya boleh dibuka mic-nya dengan nanti kita ngobrol. Kalau dokter hewan bisa gabung ke Asosiasi Dokter Hewan Tanya. Indonesia. Nah ini ada yang nanya nih. Silakan. Ya Pak. Ya, mangga, Pak. Assalamualaikum. Ya. Ya, punten. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Saya Risma dari Hasan Sadikin. Pengen tanya kalau model yang untuk anestesinya, gitu ya, kalau yang pernah saya lihat dulu pakai apa kloroform dan sebagainya. Kalau di sini kira-kira pakai apa ya, dokter? Saya ingin jawab Ini dulu. anestesi. Terima kasih. Kita akan masukkan itu ke dalam sesi berikut ya. Stay tune ya. Oh Nanti ya, kita ada maaf ya. Oke, makasih. dengan kloroform, dengan ether udah nggak boleh sekarang isofluran dan nanti kita akan tunjukkan beberapa cara. Tapi yang Oke, jelas makasih. kita ada sesi khusus kita akan bahas topik terkait. Gitu jawabannya? Ya, Dokter Wan. Kalau dokter lawan makanya. Iya, nuhun. Singkat sih kalau yang pertama Ibu bisa buka di internet namanya kalau untuk kita bedakan antara anestesi dengan eutanasi ya. Kalau eutanasi Ibu nanti bisa merujuk ke Guide for Euthanize of Live Animal itu dari US ada free download di internet ada. Kalau itu nanti bisa saya sharekan. Kalau untuk anestesi, kalau injeksi ada banyak sediaan. Yang paling umum kita bisa memakai ketamizilazin. Nanti suatu saat kita bahas gimana perhitungan dosisnya, kemudian teknisnya. Kemudian kalau untuk anestesi inhalasi seperti yang kita punya alatnya di sini, itu bisa lebih mudah untuk surgery atau kita membuat model itu kita pakai isofluran. Iya. Gitu. Menambahkan tentang anestesi inhalasi, nanti mungkin kita juga akan bahas. Dokter Rizky ini pengalaman sekali waktu duduk di Jepang untuk mencit, maka bikin untuk intubasi. Untuk hewan coba untuk bikin ada endoskopi ketika sekolah saya melakukannya ya salah satunya alat yang digunakan inhalasi anestesi yang inhalasi ya. Ya, pakai intubasi ya, Itu memang ya. Jadi memang tergantung tujuannya untuk apa. Kalau untuk yang short term biasanya kita pakai yang inhalasi, kalau yang long term atau mid term kita butuh 30 menit dan nggak sadar itu biasanya pakainya yang injeksi ya. Iya. Cuman kalau salah adjust dosis lewat kan. Ya, nanti kita akan bahas terkait dosis yang kita pakai baik untuk euthanasia atau anestesia menggunakan beberapa cara. Saya mohon Bapak Ibu semua, teman-teman panitia pasti sudah tahu link untuk presensi dan respon buat kita. Bukan buat apa-apa Bapak Ibu semua, kasih ke kita feedback. Bapak Ibu semua pengen belajar apa, terkait apa. Nanti kita akan pooling dan kita akan bikin sesinya. Kayak lagi, mungkin tetap akan bersama kita juga di sini. Sebisa-bisa kita dan sepengetahuan kita. Tentu kita akan ada salah-salah sekali. Jadi susah mengundang expert juga boleh. Bisa dengan menggunakan expert. Kita punya banyak teman-teman juga yang expert, ada dokter dan beberapa teman yang akan bahas salah-salah lagi. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Semoga terjawab ya Bu. Mohon maaf tidak panjang, nanti kita akan berikan sesi khusus. Baik. Atur nuhun, dokter. Atur nuhun. Maka ada lagi? Ya, assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya Pak Jasno dari FK Yarsi. Yarsi. Ya, Ya, Yarsi. salam buat teman-teman di RC ya Pak. Iya, kasih. Ya, mohon maaf mau bertanya terkait dengan untuk cairan yang dimasukkan melalui sonde untuk mencit ataupun tikus itu batasnya berapa ya volumenya? Batas volume. Ya, maksimalnya. Ya, maksimalnya berapa? Untuk mencit berapa? Untuk tikus berapa ya? Volumenya. Ya. Oh ya tadi saya ulang sedikit lagi. Terima kasih Bapak. Dari RC Pak. Bapak dari Yarsi, salam kenal saya dari Batan Pak. Lagi Ya, istirahat sampai sharing. Takut atasan saya juga ikut maksudnya. Ya dikira saya nggak kerja. Jadi saya sampaikan sedikit.
tadi saya sudah jelaskan terkait dengan menghitung maksimum volume. Terima kasih Pak, itu concern saya pribadi dan juga teman-teman yang concern di hewan lab di Indonesia. Cara menghitung paling gampang adalah kurang dari 10 mili per kilogram berat badan per kilo. Jadi misalnya kita timbang hewan ujinya itu 25 gram, kemudian kita kalikan, kita akan ketemu 0,25 itu maksimum volumenya. Tapi sebenarnya ada tabelnya, nanti saya bisa bagikan kalau Bapak lebih ingin akuratnya sekian-sekiannya, saya nggak hafal jujur. Nanti saya bisa bagikan, tapi kalau saya menghitung gampangnya seperti itu Pak. Kalau misalnya tikusnya 250 gram, berarti maksimal ngasih sekali ngasih itu udah 2,5 mili. Jangan dikasih 3 mili atau 5 mili, itu udah over. Gitu. Baik Pak, sebagai tambahan, Bapak jangan khawatir, nanti Bapak bisa isi di link presensi dan isi respon. Jangan lupa tinggalkan alamat email Pak dan nomor telepon. Nanti kalau Bapak mau kontak dengan senang hati Pak, nggak kemana-mana, cuma di kita dengan senang hati respon dan menjawab. Apa yang bisa kita bantu, pasti kita bantu, termasuk detail yang dijawab oleh Dokter Wawan tadi. Kalau penjelasannya terlalu cepat atau ada yang terlewat. Ngomong saya cepat aja. Kalau. Jadi jangan khawatir, sekali lagi saya minta tolong panitia, teman-teman semua yang ada di backstream di belakang layar untuk bisa endorse di mana teman-teman semua bisa mengisi presensi dan feedback buat kita terkait topik sekaligus terkait pertanyaan yang mungkin spesifik mau ditanya ke antara kita bertiga. Yang senang hati, Bapak kontak saya dapat Dokter Isi dan Dokter Wawan, Bapak dapat Dokter Wawan dapat Dokter Isi sama saya. Beli satu dapat 3 Pak, kita kayak di Tol Jogja. Ya baik Pak, ada pertanyaan lagi Pak? Assalamualaikum. Pertanyaan lagi Bapak Ibu semua? Mangga, silahkan Bapak Asep. Oh iya, terima kasih Dokter Roni, Dokter Rizky, juga Dokter Wawan, Dokter Ajis. Maaf suaranya. Ini saya suka nyaman kalau pegang atau handling tikus itu dengan sarung tangan yang seperti tukang besi itu, Dok. Apakah itu diperbolehkan sarung tangan yang yang kain, yang tebal? Nah, itu saya bukan. Yang putih yang seperti yang tebal, seperti kaos kaki. Nah, apakah itu tidak memberikan efek tidak nyaman ke tikus? Sementara kalau ke saya sendiri sih nyaman, pernah tergigit tapi tidak sampai menggigit kulit saya gitu. Terima kasih, Dokter Wawan. Ya. Baik, terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Atau mohon Pak sebelumnya izin menjawab Pak. Kalau saya pribadi sih yang harus diperhatikan adalah memang yang pertama aspek biosafety kita. Yang pertama sarung tangannya itu melindungi kita dari yang pasti hewan itu kan ada penyakit Pak. Hewan itu kita nggak, kecuali Bapak main di hewan spesifik patogen free ya, yang memang penyakitnya sudah nggak ada dan Bapak sudah divaksin, baik dengan hanta, kemudian rabies dan lain sebagainya. Soalnya hewan itu yang kita asumsikan dia itu membawa penyakit. Kalau Bapak bisa memastikan bahwa sarung tangan kain itu bisa melindungi Bapak dari penyakit yang ada dari tikus tidak menularkan Bapak, itu saya sih not sure Pak ya, saya lebih prefer menggunakan yang medical grade karena saya yakin ini lebih bisa memproteksi saya dari in case kalau hewan ujian bisa pegang tidak ada penyakitnya. Tapi mungkin di situ ada kelebihan yang karena kalau digigit mungkin nggak terlalu dalam. Saran saya sih saya nggak rekom sih jujur, kalau saya pribadi nggak rekom menggunakan sarung tangan yang bukan untuk penggunaan di lab karena kita berusaha untuk membuat aspek di lab itu yang pertama dia itu steril. Kemudian kitanya juga terproteksi dari mikroba atau apapun yang kita pegang gitu Pak. Mungkin bisa kalau untuk tikus sendiri kira-kira nyaman nggak? Tikusnya saya nggak bisa bilang nyaman nggak nyamannya, tapi yang pasti responnya sih yang kita lihat. Saya kenapa jujur pakai sarung tangan ini in case cuman kalau hewannya itu sangat agresif. Itu kita UV dulu di sana. Itu kita punya UV Pak di sana. Dok Azim bisa tunjukkan. Alatnya kita UV dulu, sarungnya kita UV dulu. Takutnya ini kontaminan bawa penyakit ke hewan uji. Jadi kita usahakan kerja sesteril mungkin, sebaik mungkin, hewannya nyaman, kitanya juga safe gitu Pak. Iya. Baik, sebelum saya lupa juga Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ini untuk menjaga silaturahmi dan tetap menjaga komunikasi kita. Tadi ada seperti yang bertanya terkait rekaman. Jadi
Jadi kalau Bapak Ibu semua mau, kita juga sengaja taruh di dalam platform online YouTube. Jadi boleh nanti lihat di YouTube diputar ulang. Dan kita akan bikin serial terkait memang apa yang memang dibutuhkan. Sampai hari ini sih kita nggak mau, mungkin acara selanjutnya masih akan dilakukan dalam 3-4 minggu ke depan. Jadi sebulan sekali mungkin semoga ini nanti bisa menjadi kalau bisa ditaruh di YouTube. Dan kemudian kalau ada pertanyaan lagi, mulai dilanjutkan atau di kolom chat Dr. Aziz ada pertanyaan nggak? Ini tadi Dok Wawan ada yang nanya untuk membedakan strain atau galur yang lain gitu. Untuk membedakan antara strain A dengan B, Misal apakah yang kita beli itu benar, gitu. star gitu Ya, atau itu apa? banyak yang nanya sih, Bro. Banyak yang nanya ke saya. Kalau kita incase ambil aja mencit ya. Kalau black mice dengan yang misalnya dengan Balsi itu ketara ya. Black mice kan warnanya dia hitam, tapi ada juga strain yang lain. Kalau Bapak Ibu buka di Charles River, mereka tuh punya ratusan strain. Kalau ditanya saya bisa bedakan, nggak bisa, saya nggak bisa bedakan. Antara di DY kalau ditaruh dengan Balsi, saya masih agak ketara ya. Agak sedikit ketara lah. Tapi karena warnanya sama-sama putih, yang paling gampang, perhatikan penyediaannya siapa, dia itu certified atau tidak hewan lab-nya. Jangan beli di Tokopedia hewan lab. Jelas itu nggak sesuai standar. Apalagi di Shopee. Apalagi di Shopee. Saya nggak menjelekkan. saya nggak menjelekkan platformnya, tapi standarnya nggak jelas. Itu standar untuk pemberian pakan ke ular kalau yang Bapak Ibu beli di Tokped itu. Belilah di supplier yang bagus. Kalau ditanya di saya, di mana yang bagus, saya nggak bisa kasih jawaban. Silakan dicari, ada di Indonesia. I don't know. Kalau Bapak Ibu pengen yang paling bagus, ya impor dari Charles River atau Jackson. Saya nggak endorse mereka, tapi mereka yang kuasai di dunia sekarang. Ya, jadi tambah Dr. Wawan sedikit, Bapak Ibu semua, bukan kita tidak perlu, saya juga sering belajar dan memang bagus. Tapi kembali untuk penggunaan hewan yang memang peruntukan yang untuk uji di laboratorium, alur dan asal usul itu menjadi penting Bapak Ibu. Nggak bisa sembarangan dan nggak bisa dirawat dan di breeding dengan cara yang sekenanya. Yang penting dikasih makan, yang penting besar, yang penting punya anak. Nggak bisa. Karena betul-betul nanti akan merubah baseline dan nilai-nilai normal yang akan kita periksa sebagai parameter penelitian kita. Kalau dicatat. Jadi ada beberapa sumber yang sampai saat hari ini masih dipakai sebagai rujukan untuk membeli standar hewan lab, meskipun tadi Dr. Wawan bilang yang paling ideal ya Jackson dan Charles River. Tetapi di Indonesia ada beberapa sentra yang menyediakan, salah satu di IPB juga ada, kemudian Bio Farma misalnya Bapak Ibu ya, Depok. Jadi kita tidak, Ekman juga ada. Jadi kita tidak mengendorse atau tidak menyarankan sebenarnya kalau kita membeli hewan lab di luar dari lembaga-lembaga institusional yang terstandar untuk menyalurkan hewan-hewan tersebut. Karena tadi ada beberapa hal yang memang Ibu akan lihat setelah Ibu mulai penelitian atau pada saat melakukan penelitian, dan ini akan jadi masalah besar. Ya, saya tambahkan dikit ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Kalau kembali ke pertanyaan tadi, bisa dibedain nggak dok kasat mata antara Balsi, DDY, kemudian ada strain yang lain yang sama-sama putih warnanya? Saya bilang saya nggak bisa, saya butuh data dari vendornya. Nah, kalau kesalahan di dalam memilih strain fatal Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ingin penelitian terkait dengan cancer, dirujukan artikelnya disuntikan di Balsi, kemudian Bapak Ibu suntikan di DDY, nggak akan tumbuh cancernya. Atau memang dia harusnya di black mice, Bapak Ibu suntikan di Balsi, yang nggak akan tumbuh cancernya, karena memang spesifik. Ada pengalaman tadi kan kita udah translate ya. Ya nggak pengalaman yang tadi slide tadi terkait dengan pemilihan hewan cancer. Ada nggak mulai straight pengalaman gitu? Ada sih, saya jujur pernah mau penelitian cervical cancer, dia itu Balsi misalnya. Kemudian suatu saat saya belum tahu terkait dengan ini ya, belum mengetahui pandangan terlalu luas. Balsi itu biasanya kalau di breeding anaknya antara 2-4. Kalau pada saat itu saya mau riset, saya coba dulu dong, pilot study dulu dong. Saya sarankan Bapak Ibu juga begitu, pilot dulu. Kemudian saya breedingkan, keluar anaknya 12 tuh. Itu Balsi atau bukan itu sudah pertanyaan, karena memang nggak akan sampai sebanyak itu, berarti udah tercampur di dalam pemeliharaannya itu. Inbred kan ada nanti dibahas suatu saat. Ada metode pemeliharaan inbred seperti apa, outbred seperti apa. Cocok sekali. Menyambung yang tadi dari pertanyaan dari PT Kampri Farmindo, dari mereka menanyakan bagaimana kita bisa mencegah pengaruh ini. Pertanyaan baru dijawab Dr. Wawan. Iya. Main di inbreed dan outbreed itu
ini khusus yang main di pengembangbiakan hewan ya, itu berat karena butuh SDM banyak sama fasilitas yang gede. Pencatatan sih kuncinya. Jadi kalau habis beli dari Jackson galur murninya, kalau inbreed kan dia sistemnya nanti masuk ke dalam ya. Proses perkawinan anaknya keluar, kemudian nanti dicatat tuh. Kalau outbreed nanti yang ini nggak boleh ketemu yang udah ini, nanti dia nggak mau keluar terus dia. Suatu saat kita bahas deh, boleh terkait dengan teknisnya. Ya. Kemudian ada pertanyaan bagaimana bedakan ini dengan sound peroral? Sebenarnya gak penting ya sound peroral. Iya, Jawabannya itu. Gahajinya sambil Ya. orang. Kemudian ada pertanyaan singkat juga dari Pak Hasan di Poltekkes, tanya tentang bagaimana suhu ruang. Suhu ruang itu yang paling penting adalah dipertahankan stabil dan biasanya berkisar antara 22 sampai 26. Itu yang saya tahu dari referensi. Tapi kalau ada referensi lain nanti mungkin bisa ditambahkan. Sama ini humidity dipertahankan kalau Humidity juga. kandangnya kayak kita di sini pakai AC, sorry kita belum pakai AC sentral, doain tahun depan teman-temannya. Please. Amin. Mantap. Itu buat di sini atau di luar? Buat di Oh, di sini, sini, oke. buat kemajuan riset Indonesia lah. Di sini. Eh, Pasanglah dehumidifier. Jadi kelembabannya dari record yang hari saya ada staff satu laporan yang record suhu hari ini berapa, kelembabannya berapa. Nanti ngaruh ke fisiologis hewannya kalau Bapak Ibu main fisiologi kalau nggak sesuai. Sama pencahayaan, 12 jam terang, 12 jam gelap diatur lightingnya. Kemudian sip ya, clear. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah tentang pertanyaan bagaimana pemberian pakan tinggi lemak. Apakah ada yang menjual atau ada yang bisa dipakai dan bisa dipakai pelet khusus yang memang dibuat untuk tinggi lemak? Jawabannya iya, kita mengembangkan. Nanti Pak Suhartomi bisa kontak dengan saya. Kemarin juga sempat ada yang kontak dari UNS. Kita udah punya data dasar, bocoran aja data trigliserid kita 585. Dan kita juga cukup surprise dengan data pakan tinggi lemak yang memang kita lagi standarisasi. Dan ini sudah lagi finalisasi. Semoga ini bisa menjadi patokan buat kita. Dan barangkali dokternya sekarang sharing dong, di mana bisa memperoleh. Iya, jadi nanti Bapak Ibu masuk. Kita ada beberapa tempat yang membantu kita untuk mendistribusikan yang kita kembangkan. Salah satunya di Surya Science, ada platform online juga suryascience.com. Nanti Ibu bisa lihat di mana Ibu bisa dapatkan presensi di sana. Jadi seperti dokter tadi sampaikan ya, nanti bisa dilihat di sana. Informasi yang disampaikan juga bisa ditaruh di sana. Dan sekali lagi Bapak Ibu tidak tertutup untuk penelitian hewan, tapi kalau ada sesuatu yang kami punya dan itu bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu tidak perlu beli, pinjam dari kita, nanti cukup dengan komunikasi, sehingga kita bisa saling endorse dan saling membantu. Karena tidak semuanya itu perlu dijual pakai uang. Betul, tapi yang memang harus bayar ya kita nggak bisa ngomong. Misalnya kita ambil dari pabrik gitu ya, kita mau ngomong apa gitu. Tapi masih antibody ya susah kalau gitu. Tapi kalau seandainya sesuatu yang memang kita bisa support, dengan senang hati Bapak Ibu jangan ragu-ragu, makanya kontak, yakinkan Bapak Ibu isi komunikasi dengan kita, apa yang bisa kita bantu, dengan senang hati kita support. Kemudian ini Pak Suhartomi juga menanyakan apakah perlu dipertimbangkan output atau output bedding. Perlu dipertimbangkan, tadi Dr. Awan sudah jelaskan di awal, boleh diulang sedikit lagi Dr. Awan, pemilihan bedding ini Dr. Awan. Betul, jadi cerita sedikit aja, tahun 2000, saya juga orang baru sebenarnya di lab animal ini, saya dulu belum, saya baru beberapa tahun ini terjun. Saya ada pengalaman lucu, jadi tahun lalu di 2019 ya saya ke Max Planck ke Jerman. Saya lihat beddingnya beda gitu dengan yang di Indo. Ternyata memang penyesuaian bedding itu macam-macam teman-teman. Bedding itu ada yang base-nya dari serbuk kayu, ada yang pakai tapi ada pro kontra sih, karena ada yang mengatakan itu mempengaruhi suatu hormon apa gitu saya lupa. Yang kedua ada yang base-nya yang katanya paling bagus tuh dari bonggol jagung yang dipadatkan. Diiris. Dipadatkan. Iya betul, dari batang jagung itu yang kemudian diolah, kemudian nanti standarin untuk bedding. Nah, kalau mau yang paling bagus impor pasti tuh, impor dari Jackson atau Charles River atau vendor apapun yang menyediakan bedding. Nah, kalau dikatakan yang Indo gimana dok? Kita nggak bisa nih, budget terbatas. Kalau kata saya, beli aja serbuk kayu. Diperhatikan dulu kondisinya, jangan sampai banyak debunya. Kemudian perhatikan di dalam situ ada material yang bisa menyebabkan hewan lucu itu luka apa enggak, itu yang harus penting. Kemudian beddingnya disterilkan dengan UV, itu sudah lumayan. Kalau enggak nanti bisa kontak Dr. Roni, ada supplier yang bagus atau enggak untuk bedding, kayaknya beliau sering beli. Kalau saya sih lebih mengolah ya, karena peneliti kan datanya terbatas. Ya. Jadi bedding itu pertama dia itu karakterisasinya sebenarnya pengaruh terhadap hewan uji nggak banyak selama beddingnya sesuai standar, tidak menyebabkan luka pada hewan uji, kemudian juga
mencit dan tikus itu kan punya sifat apa ya istilahnya, menggunakan bedding itu untuk tempat main gitu loh. Nesting, untuk tempat main, tempat tinggal. Makanya kita berikan dia enrichment atau mainan, kemudian beddingnya nyaman, jangan sampai banyak feses, kemudian urin numpuk, air tumpah. Ya penelitiannya jadi amburadul. Nanti hewan ujinya udah kuning biasanya kalau hewan yang jelek itu. Iya. Ya, udah kuning. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya barangkali ya. Kayak tadi juga barangkali jadi Jakarta. Halo Jogja, saya kangen Jogja. Terkait dengan Saya dari Semarang. Terkait dengan pakan mencitnya, pakan khusus mencit dari sarang seperti apa? Lalu apakah bisa menggunakan pakan ayam? Nah, itu jangan. Pakan ayam, izin dok ya saya jawab. Pakan ayam, pakan lele jangan teman-teman, please. Pakan baju juga jangan. Jangan. Kecuali bapak ibu menggunakan mencitnya untuk pakan makanan ular. Boleh tuh, ya terserah mau nggak ada standar penelitian. Kalau riset, pakannya disesuaikan. Di sini kita pakai pakannya seperti ini. Kalau di luar saya lihat size-nya hampir mirip, tapi agak kecil sedikit. Ya, agak kecil sedikit kalau yang di luar. Ini perusahaannya memang khusus memproduksi untuk roden. Dokter Oni juga bisa nanti diminta tolong channelnya. Jadi nanti teman-teman dan rekan-rekan sekalian terkait dengan pakan bedding dan sebagainya bisa cek di website Surya Science. Di sana ada opsi-opsi apa saja, nanti bisa langsung akses di website. Kita langsung saja barangkali dokter ini karena waktu sudah terbatas. Dari UIN Bandung, Dr. Rizda, dok, jika tidak keberatan, mohon informasi untuk distributor kandang dan jarum geprenya. Ya, nanti kita bisa sampaikan. Mohon diisi saja prestasi. Nanti Oke, kita akan kita akan ingatkan barangkali cairan sudah tadi penggunaan ether sudah tidak diperbolehkan dari Dr. Rizda. Sebaiknya menggunakan apa ya dok? Ether itu biasanya digunakan untuk apa ya? Etanasi ya biasanya. Iya betul. Biasanya etanasi setahu saya. Kalau anestesi nggak mungkin pakai. Dia kalau bisa sudah tidak pakai ether, sekarang pakai apa bolehnya? Nah, download guide for euthanized of live animal. Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa metode seperti overdose anesthesia, kemudian kalau itu satu sesi sendiri kita bahas suatu saat insya Allah. Karena memang ada ketentuan misalnya kapan kita boleh dekapitasi, beratnya berapa, kemudian kapan kita bisa menggunakan teknik intrakardial euthanize, intrakardial puncture dan lain sebagainya. Jadi barangkali stay tune ya nanti di website kita, di channel kita. Sejauh sekalian bisa melihat nanti next topiknya apa sesuai dengan request teman-teman. Jadi kalau teman-teman requestnya misalnya banyak ingin hal anestesi, kita akan open ya sesi anestesi. Ini pertanyaan lain barangkali ya. Satu lagi pertanyaan adalah kapan kita harus memilih jenis atau galur hewan penelitian yang kita inginkan dari Dr. Layulia? Ada rekomendasi, ada saran tertentu atau? Tergantung desain sih dok. Sebenarnya tergantung desain kalau bisa jawab. Tergantung desainnya. Misalnya Bapak Ibu ingin penelitian apa dulu? Kalau mau penelitian terkait dengan misalnya cancer yang memang dia itu hanya bisa tumbuh di strain A, ya jangan pakai strain B gitu. Atau mau penelitian malaria, yang biasanya mereka pakai yang malaria itu biasanya di teman-teman di Ikman yang ngerjakan. Itu mereka jarang pakai biopsi, jadi pakai yang lain gitu. Jadi disesuaikan, tergantung desain. Jadi kalau misalnya dilanjut itu harus case by case ya. Betul, kayak misalnya tikus saya tambahkan dikit mau induksi dengan breast cancer misalnya. Terus strainnya terserah itu enggak juga, ada strain spesifik yang harus kita pakai. Jadi pertanyaan terakhir barangkali dari Dr. Soraya dari Unpad. Yang pertanyaan ini untuk Dr. Olin dan Dr. Awan. Satu, apakah pemberian NRPP preparatorial barangkali yang kurang tepat posisinya akan berpengaruh pada kondisi hewan tikus sampai mengakibatkan tikus tersebut mati? Dan yang kedua, ada tips tidak untuk menjaga sampel darah tidak lisis? Apa yang harus diperhatikan? Oke, saya mulai yang pertama. Untuk induksi intraperitoneal injection itu perlu hati-hati, positioning harus pas. Diambil di seperempat kuadran bawah, kiri atau kanan. Karena kalau seandainya positioning itu tidak pas di lipatan di area intraperitoneal, itu nanti bisa tembus perforasi masuk usus. Kalau sampai ketusuk, biasanya matinya bisa dua. Satu, bisa karena berdarah, bleeding. Yang kedua, bisa karena infeksi. Yang paling sering itu infeksi. Nah ini jadi PR. Tentu pasti berpengaruh pada resultnya, dan ini harus hati-hati. Jadi pastikan kita menyuntik di area yang benar. Dan pastikan menyuntik volume yang benar. Pastikan volume yang disuntikan itu cairannya memang proper dan bisa disuntikan dimasukkan ke intraperitoneal. Dan kalau dosisnya nggak kekontrol, penyerapan di intraperitoneal itu cepat. Jadi tikusnya kalau kelebihan dosis langsung lewat, ya pasti bisa mati.
tadi disampaikan. Dan kemudian ini perlu menjadi perhatian. Jadi pada saat nanti sudah bisa handling, sudah bisa memahami area, hati-hati dengan apa yang mau disuntikannya. Mungkin itu ya. Jadi yang kedua pertanyaannya apa? Bagaimana menjaga sampel dari Oh, menjaga sampel dialisis pada saat diambil, usahakan untuk sudah yang pertama, apakah itu kita mau ngambil plasma atau serum, dipain dulu. Pakaikan cup yang pas, yang betul. Karena kalau kita mau ngambil jenis serum, misalnya begitu, atau kita mau ngambil plasmanya, kita butuh EDTA. Jadi kita perlu pakai cup yang mengandung EDTA. Itu yang pertama. Yang kedua, taruh itu di es. Pada saat mengambil, taruh di atas es. Sehingga tidak ada degradasi protein yang terlalu cepat karena ditaruh di es. Baru sesegera mungkin setelah selesai sampling, nah ini cupnya ini teman-teman bisa dilihat, ini plain, no aditif, ada tulisannya plain, no aditif. Sementara yang ini dengan EDTA. Jadi pada saat dimasukkan dengan EDTA, sama seperti waktu dulu kita belajar di kelas biologi atau biologi dasar, cup itu harus diambil, kemudian darah itu dimasukkan, diputar gini angka 8 supaya dia nyampur. Kalau ini ada EDTA-nya yang ungu, kalau yang merah ini plain. Nah, jadi kalau seandainya yang plain tanpa EDTA, biasanya kita mengambil supernatan yang tanpa faktor-faktor pembekuan darah untuk studi-studi tertentu. Tapi studi-studi yang kaitannya dengan hormonal, mengukur mineral atau trace mineral, harus hati-hati. Kita harus studi-studi yang tepat. Kalau nggak, nanti kita nggak dapat datanya. Nah, terakhir, sebelum ada pertanyaan terakhir, Dr. ya? dari Dr. Wan barangkali. Betul, Dr. Wan dulu. Baru Saya tadi sudah dijelaskan, kemudian saya tambahin dikit masalah IP intraperitoneal. Saran saya sih next session kalau ada sharing siang lagi tentang suntik-suntik ya. Betul, kalau bisa digabung dengan materi injeksi yang lain, karena memang ada tekniknya seperti kita mengecek apakah itu masuk ke saluran cerna atau dia masuk ke mengenai pembuluh darah. IP itu harus benar-benar posisinya pas. Kalau salah nanti ya kadang ke injeksinya ke saluran cerna, kemudian ke pembuluh darah, nanti kapan kita aspirasinya, kondisinya, atau dia masuk ke urin juga bisa kalau kita salah. Ya betul, masuk ke vesika urin. Jadi kalau saya boleh sharing sedikit terkait tadi, itu kalau di tadi makanya Selamat siang. Selamat siang semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.